Saudari dan saudaraku yang terkasih, Allah sungguh berbelas kasih, dan itulah alasannya kita patut selalu bersukacita. Injil hari ini menegaskan kepada kita potret berdosa dalam hikmat kebijaksanaan orang-orang Yahudi. Ada 4 malaikat. Malaikat yang pertama namanya malaikat keadilan. Malaikat itu waktu Tuhan mau menciptakan dunia, bumi dan manusia, dia datang keberatan Tuhan. Jangan menciptakan manusia karena memang dia jahat. Nanti di dunia dia selalu membawa ketidakadilan. Jangan ciptakan. Malaikat yang kedua, malaikat kebenaran, datang kepada Tuhan menyampaikan, Tuhan, manusia itu otaknya kotor-kotor. Nanti dia tidak pernah ciptakan, tidak pernah mengambil kebenaran, dia akan buat salah terus-menerus. Tuhan diam, lalu dia mundur. Malaikat yang ketiga, malaikat kesucian. Tuhan jangan ciptakan manusia dan jangan ciptakan surga. Manusia itu serba berdosa, nanti dia tidak hidup aman di dunia dan sesudah mati pun tidak masuk surga. Malaikat yang keempat, malaikat belas kasih. Tuhan, biarpun nanti mereka berdosa, tolong menciptakan supaya nanti dunia rame-rame sedikit. Tuhan lalu menciptakan manusia. Kalau kita perhatikan lagu yang dinamakan Exulte, lagu pujian di malam Paskah, ada kalimat yang mengesankan. Oh dosa Adam yang membahagiakan, oh dosa yang membawa sukacita. Karena mulai malam ini yang duniawi dihubungkan dengan yang surga, yang insani dihubungkan dengan yang ilahi. Itu adalah rahmat, kebaikan, cinta kasih yang adalah kebaikan Tuhan semata-mata untuk kita. Tuhan sungguh berbelas kasih dan Dia tidak pernah memperhitungkan dosa dan salah kita setiap kali kalau kita kembali kepada 1 Petrus. Dalam tradisi orang Yahudi, dia mengalami kesulitan. Tuhan, apakah saya harus mengampuni saudaraku kalau dia berdosa 7 kali? Dia bilang, apakah 7 kali itu sudah cukup? Dan itu tuntutan tertinggi. Tuhan Yesus menjawab, dan saya lihat itu di dalam bahasa Inggris, sebenarnya tulisannya lain dari yang di bahasa Indonesia. Engkau harus mengampuni saudaramu sampai 70 kali. Jadi dia pakai dalam bahasa Inggris itu dia pakai garis datar. Berarti apa? Tanpa batas. 70 kali 7 kali. Nah, kalinya itu dibuat dengan tanda hubung sehingga tidak pernah terbatas.
Saudari dan saudaraku yang terkasih, dalam bacaan pertama tadi, bangsa Yahudi karena berulang kali berdosa dibuang ke Babel. Dan di sana mereka duduk di bawah tepi sungai Babel sambil bermazmur sedih. Seperti tadi mazmur yang disampaikan oleh hari ini, mereka memang menghadapi sedih-sedih. Mengapa? Itu adalah lagu, bukan seperti yang kita biasa buat di tenda bangsa. Dia bilang, I remember lagu dia malam sepanjang malam. Padahal itu lagu untuk mengingatkan kita harus duduk di bawah pohon gandarusa di tepi sungai Babel dan meratapi dosa-dosa. Tapi di atas Tuhan mereka bukan merata. Aku dorong sepanjang malam. Tapi kita ini hidup di luar konteks. Itu kita harus menyadari belas kasih. Dan nanti baru pada hari ini di dalam Injil dia katakan betapa besarnya kasih Allah terhadap dunia sehingga dia tidak segan-segan mengutus putranya di dalam dunia dengan dua syarat. Percaya. Barang siapa percaya kepada Kristus sudah berada di jalan keselamatan. Di Bapak dan Ibu, percaya itu ada syaratnya. Percaya seperti yang dikatakan Santo Hieronymus, beri diri seluruhnya, berkomitmen, pasang badan, pasang jiwa. Percaya. Tidak sebentar-sebentar meninggalkan gereja, tidak sebentar-sebentar tidak Kristen, tidak sebentar-sebentar tidak Katolik. Di dalam bahasa Latin dikatakan semper Catholicus, semper Catholicus. Sekali Katolik tetap Katolik, sekali Kristus tetap Kristus. Itu adalah iman yang benar, yang diwartakan kitab suci. Dan yang kedua, Bapak dan Ibu, cahaya itu datang supaya kita berjalan di dalam cahaya. Cahaya Tuhan disampaikan kepada kita bukan hanya lilin Paskah yang biasa kita arak dari sini ke sana. Itu adalah cahaya Tuhan yang seharusnya berkobar terus-menerus menerangi hidup kita sehingga hati kita sungguh-sungguh dicerahkan. Dan dengan demikian ada alasan supaya kita bersukacita. Bergembiralah selalu di dalam Tuhan. Bergembiralah selalu karena belas kasih Tuhan. Sekarang kita berada pada minggu keempat. Siapa yang belum datang ke ruangan yang di sana, yang di sana, tolong datang. Kalau yang di lingkungan sudah mendatangi dua kamar itu, syukur. Kalau yang belum, pulang. Kalau yang belum, jangan pergi jauh-jauh. Ini adalah saat rahmat, saat keselamatan, saat belas kasih dinyatakan kepada kita. Mari kita membangkitkan dalam diri kita perasaan sukacita yang sejati karena Tuhan sungguh berbelas kasih dan memberikan kepada kita anugerah waktu yang dinamakan bukan kronos. Kronos itu adalah waktu di arloji kita atau di HP kita
atau di alat apa saja, itu namanya kronos. Kronologi jam 1, jam 2, jam 3, jam 4 sampai putar jam 24. Tuhan memberikan kita 7 minggu yang dinamakan kairos, waktu keselamatan, waktu di mana Tuhan secara khusus mengundang kita untuk datang ke mana. Mari kita bersukacita, Tuhan sungguh berbelas kasih. Mari kita bangkit berdiri untuk mengungkapkan iman